Ya, halo, selamat datang kembali di channel Dompet Crypto. Uh, Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Di video kali ini gue bakal jelaskan tentang kenapa belakangan ini banyak sekali berita dan prediksi yang menyebutkan bahwa meskipun harga Bitcoin tampak volatil sekarang, banyak institusi atau institusi keuangan besar yang memprediksi bahwa dan tetap optimis mengenai bull run besar berikutnya itu akan terjadi di tahun 2026. Nah, kenapa ini bisa demikian? Apakah bull run itu cuma harapan kosong atau ada landasan fundamentalnya? Nah, di video kali ini gue bakal bahas dan bongkar beberapa argumen-argumennya dan juga korelasinya dengan kondisi harga Bitcoin saat ini. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, kenapa topik ini penting? Pertama, karena saat ini harga Bitcoin memang sudah naik cukup tinggi ya, dan signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Namun pergerakan di akhir tahun 2025 ini tidak seagresif seperti kenaikan pada tahun 2024 yang kenaikannya cukup agresif ya. Kemudian banyak investor retail yang kebingungan nih, apakah masih worth it investasi sekarang? Nah, dari sudut pandang institusi besar dan ada keyakinan bahwa tahun 2026 ini bisa menjadi momen penting bagi Bitcoin. Kenapa demikian? Hal ini bisa berdampak ke harga. Kemudian ini bisa juga mempengaruhi profit table para institusi besar ini. Nah, seperti data terbaru dari Yahoo Finance ya, yang menyebutkan bahwa Michael Saylor itu kembali membeli Bitcoin sekitar 10.624 ya, dengan rata-rata harga itu di 90 ribuan, 90.000 USD. Dalam pernyataan resminya, perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka telah membeli 10.624 Bitcoin senilai 962,7 juta US dollar dengan biaya rata-rata tadi tuh 90.615 dolar ya per Bitcoinnya, dan mencatatkan kenaikan nilai Bitcoin sebesar 24,7% sejak awal tahun year to date ya. Nah, total kepemilikan mereka sekarang ini mencapai kurang lebih 660.624 keseluruhannya, yaitu dengan total nilai 49,35 miliar US dollar dengan harga rata-ratanya yaitu di 74.696.096 per Bitcoinnya. Ada beberapa hal lain yang unik, yaitu ketika National Bank of Canada membuat langkah kripto yang mewujudkan. National Bank of Canada ini telah mengambil saham senilai 273 juta US dollar di MicroStrategy yang menandakan meningkatnya minat institusi ya. Lalu ada juga di sisi altcoin ya, pemegang terbesar Ethereum yaitu Bitmain Immersion Technologies kembali menunjukkan keyakinannya yang kuat terhadap masa depan aset digital dengan mengumumkan yaitu sekitar 138.452 Ethereum pada minggu lalu. Mereka mengakumulasi kembali. Kemudian transaksi ini bernilai sekitar 429 juta US dollar, dan ini merupakan tanda akumulasi terbesar ya dalam hampir 2 bulan terakhir. Sehingga total kepemilikan Ethereum oleh Bitmain ini sekitar 12 miliar USD. Nah, berikut ini beberapa alasan utama dari beberapa media dan analis. Yang pertama itu ada permintaan institusional dan arus masuk ETF. Nah, di tahun-tahun sebelumnya atau di cycle sebelumnya ini belum ada yang namanya ETF Bitcoin. Nah, tahun ini 2025-2026 ini tepatnya sudah ada ETF Bitcoin yang mungkin bisa menjadi katalis baru untuk pergerakan kenaikan harga atau penurunan fluktuasi harga Bitcoin ya. Nah, kemudian menurut laporan terbaru, sekitar 67% institusi atau investor masih bullish ya.
terhadap Bitcoin menuju 2026. Lalu karena institusi ini menyerap sebagian besar supply daripada retail, ini mengurangi tekanan jual di pasar sekunder. Artinya supply di pasar bisa lebih terkendali dan mendukung harga jangka panjang. Lalu berikutnya ada faktor makroekonomi ya dan regulasi. Di faktor ini banyak analisis memperkirakan bahwa banyak kebijakan moneter global, khususnya dari The Fed atau Bank Sentral, yang berpotensi menjadi katalis dari pergerakan arah market kripto ya. Seperti yang terbaru ini mungkin katalis tentang potensi pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral di Desember ini. Serta yang terakhir itu ada kelangkaan dan supply shock ya, pasca halving karena supply maksimal Bitcoin dibatasi yaitu sekitar 21 juta Bitcoin, dan setelah halving terakhir 2024 supply harian secara teoritis itu semakin berkurang, dan ini menyebabkan sedikitnya Bitcoin yang masuk ke pasar. Nah, ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa koreksi besar sedang di depan mata seperti di masa lalu yang jadi tidak akan seberat dulu. Mungkin sekarang ini banyak yang berpendapat bahwa koreksi besar itu tidak terlalu terlihat ya, dan mungkin karena didorong oleh institusi besar yang masuk ke kripto. Nah, dari beberapa argumen yang gua rangkum tadi terkait kenapa banyak institusi besar yang masih optimis di 2026 ini masih akan terjadi rally atau buruan Bitcoin ya. Yang pertama, kalian mungkin dalam menghadapi ini harus sudah siap ya dalam mempertimbangkan atau menghadapi volatilitas harga Bitcoin yang naik turunnya signifikan, bahkan semalam bisa turun hingga puluhan persen. Yang pertama, bagi kalian yang ingin masuk sekarang ini mungkin perlu melihat juga ya ETF inflow dan outflow dari Bitcoin ini, apakah sudah terserap banyak ataupun mengalami outflow yang lumayan tinggi ya, karena tetap ETF ini menjadi faktor pengaruh dari pergerakan harga Bitcoin. Kemudian yang kedua yaitu mungkin kalian wajib pantau faktor makro yaitu kebijakan suku bunga, regulasi kripto. Lalu jangan mengikuti FOMO ya, artinya pahami dulu bahwa meskipun potensi besar, pasar kripto ini tetap sangat fluktuatif ya. Nah, jadi kesimpulannya menurut pendapat gue pribadi, keikutsertaan institusi besar ini dalam melakukan akumulasi di beberapa koin kripto, khususnya di Bitcoin dan Ethereum, ini kemungkinan mereka melihat bahwa pandangan mereka jangka panjang ya, artinya memandang bahwa sekarang ini masih optimis untuk terjadinya rally lagi di 2026. Terlebih lagi jika kita melihat data makro, yaitu kemarin 1 Desember yaitu The Fed telah menghentikan quantitative tightening, dan biasanya beberapa bulan setelahnya itu akan terjadi quantitative easing, tapi ini melibatkan kembali data-data ekonomi yang akan datang ya. Jadi terjadinya quantitative easing ini akan melihat faktor terlebih dahulu dari data rilis ekonomi seperti inflasi, kemudian ketenaga kerjaan dan yang lainnya. Nah, buat kalian yang mau masuk tetap ya melakukan pemantauan seperti yang gua tadi sebutkan, dan juga tetap lakukan ya buat kalian research secara mandiri, serta semua konten atau video yang gua bagikan di video kali ini merupakan hanya untuk edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto, karena aset kripto ini cukup beresiko ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Dompet Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.